Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian global menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari krisis pandemi, ketegangan geopolitik, kenaikan suku bunga global, hingga ketidakpastian pasar keuangan internasional. Kondisi ini membuat stabilitas ekonomi menjadi isu yang sangat penting bagi setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Stabilitas ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan suatu negara menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan seberapa efisien negara tersebut dalam mengelola sumber daya, kebijakan, dan institusinya. Ketika ekonomi tidak stabil, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat melalui penurunan daya beli, meningkatnya pengangguran, serta melemahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan pasar. Di sisi lain, efisiensi ekonomi menentukan sejauh mana kebijakan moneter, fiskal, dan struktural mampu menghasilkan output maksimal dengan biaya yang minimal. Negara dengan tingkat efisiensi tinggi cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global. Namun, tingkat efisiensi dan stabilitas ekonomi antar negara tidaklah sama. Perbedaan kebijakan moneter, struktur ekonomi, kualitas institusi, serta keterbukaan perdagangan menyebabkan setiap negara memiliki daya tahan dan kinerja ekonomi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, video ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang memengaruhi efisiensi dan stabilitas ekonomi melalui pendekatan komparatif terhadap 10 negara, termasuk Indonesia. Analisis ini didasarkan pada indikator makroekonomi utama seperti stabilitas inflasi, kredibilitas bank sentral, diversifikasi ekonomi, kualitas institusi, stabilitas fiskal, dan keterbukaan perdagangan internasional. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan kita dapat melihat posisi Indonesia dalam perekonomian global, sekaligus memahami kebijakan apa saja yang perlu diperkuat untuk menciptakan ekonomi yang lebih stabil, efisien, dan berkelanjutan. Faktor pertama yang mempengaruhi efisiensi dan stabilitas ekonomi adalah stabilitas inflasi. Negara dengan inflasi yang tidak bergejolak mampu menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan kepastian bagi pelaku usaha. Inflasi yang stabil menurunkan biaya ekonomi dan meningkatkan efisiensi pasar. Sebaliknya, inflasi yang fluktuatif mencerminkan lemahnya pengendalian ekonomi dan meningkatkan risiko ketidakstabilan. Kredibilitas bank sentral menjadi faktor utama stabilitas ekonomi. Bank sentral yang independen dan dipercaya mampu mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas nilai tukar. Ketika masyarakat percaya pada kebijakan moneter, ekspektasi inflasi menjadi stabil, sehingga efisiensi ekonomi meningkat. Lemahnya kredibilitas bank sentral menyebabkan inflasi sulit terkendalikan dan menurunkan kepercayaan pasar. Diversifikasi ekonomi menentukan ketahanan dan efisiensi jangka panjang. Negara yang tidak bergantung pada satu sektor saja lebih tahan terhadap krisis global. Struktur ekonomi yang beragam memungkinkan sumber pertumbuhan saling menopang, sehingga stabilitas ekonomi lebih terjaga. Ketergantungan pada sektor tertentu meningkatkan risiko guncangan ekonomi. Kualitas institusi memengaruhi seberapa efisien kebijakan ekonomi dijalankan. Institusi yang kuat menciptakan kepastian hukum, birokrasi efisien, dan iklim investasi yang kondusif. Jika institusi lemah, biaya ekonomi meningkat, dan kebijakan tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, stabilitas meningkat atau stabilitas ekonomi sangat bergantung pada tata kelola pemerintah yang baik.
Stabilitas fiskal menjadi faktor penentu percaya ekonomi atau kepercayaan ekonomi. Pengelolaan utang dan defisit yang baik memberikan ruang kebijakan saat terjadi krisis. Negara dengan fiskal yang tidak sehat menghadapi risiko krisis ekonomi dan penurunan efisien. Oleh karena itu, disiplin fiskal sangat penting bagi stabilitas ekonomi atau penting bagi stabilitas makroekonomi. Keterbukaan pedagang atau perdagangan meningkat efisien ekonomi melalui spesialis dan peningkatan produktivitas. Negara yang terintegrasi dengan pasar global memperoleh manfaat dari ekspor dan transfer teknologi. Namun, keterbukaan harus diimbangi dengan penguatan industri domestik agar tidak menimbulkan ketergantungan berlebihan terhadap ekonomi global. Keseluruhan hasil analisis grafik menunjukkan bahwa efisien dan stabilitas ekonomi ditentukan oleh 6 faktor utama, yaitu stabilitas inflasi, kredibilitas bank sentral, diversifikasi ekonomi, kualitas institusi, stabilitas fiskal, dan keterbukaan perdagangan. Negara yang mampu mengelola keenam faktor ini secara seimbang dan konsisten cenderung memiliki perekonomian yang lebih stabil, efisien, dan berdaya saing tinggi. Dalam konteks Indonesia, kondisi makroekonomi relatif stabil dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya. Namun, untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga stabilitas jangka panjang, Indonesia perlu terus memperkuat institusi, mempercepat diversifikasi ekonomi, serta meningkatkan produktivitas nasional. Dengan demikian, stabilitas ekonomi tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global. Berdasarkan analisis terhadap 10 negara yang mewakili berbagai tingkat pembangunan ekonomi, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Tiongkok, India, Brazil, Korea Selatan, Inggris, dan Australia, dapat disimpulkan bahwa efisiensi dan stabilitas ekonomi tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek struktural kebijakan dan institusional. Pertama, kualitas kebijakan makroekonomi menjadi faktor paling dominan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang menunjukkan tingkat efisiensi ekonomi yang relatif tinggi karena mampu mengelola kebijakan fiskal dan moneter secara konsisten dan kredibel. Baik sentral yang independen, pengendalian inflasi yang baik, serta kebijakan fiskal yang terukur membantu menjaga stabilitas output dan mengurangi volatilitas ekonomi. Kedua, struktur ekonomi dan diversifikasi sektor sangat mempengaruhi stabilitas. Negara dengan ekonomi yang terdiversifikasi seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Selatan lebih tahan terhadap guncangan eksternal dibandingkan negara yang masih bergantung pada komoditas seperti Indonesia dan Brazil. Ketergantungan pada sektor primer membuat stabilitas ekonomi lebih rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketiga, kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan berperan penting dalam menciptakan efisiensi negara-negara dengan birokrasi yang efisien, tingkat korupsi rendah, serta kepastian hukum yang kuat, cenderung memiliki iklim investasi yang sehat. Dalam konteks ini, negara maju umumnya lebih unggul, sementara negara berkembang, termasuk Indonesia dan India, masih menghadapi tantangan dalam konsistensi kebijakan dan efektivitas kelembagaan. Keempat, sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja menjadi penentu efisiensi jangka panjang. Jepang, Jerman, dan Korea Selatan mampu mencapai efisiensi tinggi karena investasi besar pada pendidikan, teknologi, dan inovasi. Sebaliknya, negara dengan bonus demografi seperti Indonesia dan India memiliki potensi besar, namun masih perlu peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan agar pertumbuhan ekonomi lebih stabil dan efisien. Kelima,
Ketahanan terhadap guncangan global juga membedakan tingkat stabilitas ekonomi antar negara. Negara dengan cadangan devisa kuat, sistem keuangan yang solid, serta manajemen risiko yang baik seperti Tiongkok dan Australia lebih mampu menjaga stabilitas ketika terjadi krisis global. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa efisiensi ekonomi berkaitan erat dengan produktivitas dan kualitas pengelolaan sumber daya, sedangkan stabilitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh berbagai makro struktur ekonomi dan kekuatan institusi. Bagi Indonesia, tantangan utama ke depan adalah memperkuat diversifikasi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga konsistensi kebijakan agar efisiensi dan stabilitas ekonomi dapat meningkat secara berkelanjutan.